Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina awwalul ilmi darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal mu'minat. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu juri beserta pemirsa, marilah kita bersama-sama menghanturkan puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya untuk memperlancar kegiatan pada hari ini. Sholawat dan salam tak luput kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan dan memberikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Pemirsa yang saya hormati, sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan pada hadis di atas menjelaskan tentang wajibnya kaum muslimin menuntut ilmu. Kita sebagai kaum muslimin wajib menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal batasan waktu. Menuntut ilmu itu wajib bagi semua kaum wanita ataupun pria. Karena dengan ilmulah kita bisa meneruskan perjalanan hidup kita. Utubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari kandungan sampai dengan liang lahat. Di sini dijelaskan bahwa ketika kita menuntut ilmu, kita dituntut mulai dari kecil sampai dengan akan meninggal. Bahwa menuntut ilmu itu tidak mengenal batasan waktu ataupun batasan tempat. Namun, pada saat menuntut ilmu, kita terkadang juga lupa. Kita lupa akan usaha kita lupa bahwa kita ini pada dasarnya memiliki rasa pemalas dan memiliki sifat bodoh. Kita dalam menuntut ilmu dianjurkan untuk berikhtiar, bersabar, dan berpasrah. Karena kita sebagai manusia, tugasnya hanya berusaha dan berdoa. Selanjutnya, masalah hasil ataupun dengan tujuan kita, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Memang menuntut ilmu itu capek. Memang menuntut ilmu itu memerlukan sebuah pengorbanan. Jika kita fokus pada satu tujuan, maka kita juga harus mengorbankan satu sama lain. Baik itu mengorbankan waktu, pikiran, ataupun nyawa. Kita boleh saja lelah, kita boleh saja capek. Tapi ingatlah, kita boleh istirahat tapi tidak boleh menyerah. Karena masa depan kita masih banyak. Ketika kita sudah lelah, ingatlah pada surah Al-Insyirah ayat ke-5. Fa inna ma'al usri yusra, yang artinya setelah ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Di situ sudah tertera jelas bahwa setiap permasalahan ataupun setiap kita mengalami keadaan sulit, kita akan menemukan jalannya. Kita akan menemukan sebuah tujuannya. Kita menuntut ilmu itu juga memiliki berbagai macam manfaat. Ketika kita menuntut ilmu, ilmu akan memberikan kita jalan kehidupan yang benar. Kita akan menjadi manusia yang lebih bermanfaat daripada yang lainnya. Karena ilmulah kita bisa menangani berbagai macam masalah, berbagai macam kritikan. Saya ambilkan satu contoh saja. Kita berdiri di sini
itu juga membutuhkan sebuah ilmu. Bagaimana maksudnya? Dahulu, waktu kita masih balita, waktu kita masih kecil berumur 1 atau 2 tahun, kita pasti diajari berdiri oleh seorang ibu. Mungkin juga bukan seorang ibu saja, ataupun seorang ayah. Dari situlah kita bisa mengambil ilmu bahwa kita bisa diajari berdiri oleh kedua orang tua kita. Memang sangat sederhana, memang sangat simpel. Tapi dari hal-hal yang sesederhana itulah kita belajar mencari ilmu. Mungkin jika kita tidak dibelajari berdiri oleh kedua orang tua kita akan menjadi manusia yang lumpuh seutuhnya. Maka dari itu, janganlah kita bosan-bosan untuk menuntut ilmu. Karena ilmu adalah segalanya bagi kita. Man salaka thariqan yaltamisu ilman syahalallahu lahu bihi thariqan illa jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Di sini sudah tertera jelas bahwa Allah sudah menjanjikan surga apabila seseorang mau menuntut dan berusaha untuk menggapai ilmu. Bersyukurlah kepada kalian yang sekarang ini sedang berjuang menuntut ilmu. Karena di luar sana masih banyak manusia yang ingin menuntut ilmu dan ingin melanjutkan mencari ilmu, tetapi terkendala oleh suatu hal. Di sini dapat saya simpulkan bahwa menuntut ilmu itu ada beberapa hal, yaitu 1, ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat. 2, berusaha tanpa diiringi doa, maka ilmu tidak akan. Di sini dapat saya simpulkan bahwa seseorang mencari sebuah ilmu itu ada yang memiliki beberapa hal. Salah satunya adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat itu untuk menuntut ilmu. Karena wajib apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilaksanakan mereka akan mendapatkan dosa. Yang kedua, menuntut ilmu itu kita harus berusaha dan diiringi oleh doa. Karena jika tidak diiringi dengan doa, sama halnya dengan kacang tidak ada isinya. Itu akan menjadikan sebuah tenaga yang terbuang sia-sia. Yang ketiga, ilmu bisa menjadikan hidup kita lebih terarah dan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala bakal menjanjikan kita apabila kita berusaha mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala bakal menjanjikan kita apabila kita berusaha mencari ilmu. Di sini dapat saya simpulkan bahwa seseorang yang mencari sebuah ilmu itu akan memiliki beberapa hal. Yang nomor 1 adalah ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Maksudnya wajib adalah apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sebuah dosa. Yang kedua, mencari ilmu itu akan membutuhkan sebuah usaha. Namun usaha tanpa disertai doa adalah bagaikan kacang tanpa isinya, atau tenaga yang terbuang sia-sia. Yang ketiga adalah dengan kita mencari ilmu dengan setinggi-tingginya, maka ilmu bisa digunakan sebagai pedoman hidup. Hidup kita akan lebih terarah dan akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Unzur makila wala tanzur makola. Pandanglah pembicaraan, jangan pandang siapa yang berbicara. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.